Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan proses pengujian black box. Pengujian dari sudut pandang pengguna dilakukan secara sistematis. Untuk memulai pengujian black box pada sistem geografis buah merah, kita akan mengikuti dua tahap fundamental. Yang pertama itu tahap menentukan kebutuhan fungsional dan menentukan input dan output. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah apa yang harus dilakukan sistem dari sudut pandang pengguna. Dalam sistem informasi geografis buah merah, kami mengidentifikasi 3 fungsi utama. Yang pertama, sistem harus mengizinkan user login jika memasukkan user dan password yang benar. Ini adalah gerbang keamanan sistem. Sistem yang kedua yaitu sistem harus bisa menerima tambah data peta dari user. Ini fungsional untuk pembaruan data spasial lokasi buah merah. Fungsi yang ketiga yaitu sistem harus bisa menerima tambah data galeri dari user. Ini penting untuk melengkapi informasi visual buah merah. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu input dan output. Setelah fungsinya jelas, kita definisikan input yang akan kita masukkan dan output yang diharapkan. Kita masuk yang pertama, yaitu fungsionalitas login. Pada fungsi login, kita menguji skenario positif dan negatifnya. Skenario positifnya, jika username benar dan password benar, output yang diharapkan adalah login berhasil. Sedangkan skenario negatifnya, jika salah satu atau keduanya salah seperti username salah atau password salah, output harus berubah gagal login atau pesan error. Jika output kosong, sistem akan menampilkan validasi muncul. Yang kedua ada fungsionalitas tambah data peta. Fungsi ini memerlukan validasi yang ketat karena menyangkut data spasial atau peta. Skenario positifnya, jika semua bidang pemilik, contohnya pemilik, deskripsi, latitude, longitude, dan gambar terisi, output harus peta berhasil ditambahkan. Sedangkan untuk skenario validasinya, kami menguji skenario di mana hanya satu bidang yang terisi seperti pemilik terisi tetapi bidang lain kosong atau sebaliknya. Dalam kasus input wajib yang kosong, output yang kami harapkan adalah validasi muncul. Yang berikut ada fungsionalitas untuk tambah galeri. Pada fungsi tambah galeri, fokus pada pengisian data galeri. Skenario positifnya, jika nama galeri terisi dan galerinya terisi, output harus data berhasil ditambah. Untuk skenario validasinya, jika nama galeri kosong atau galerinya kosong, output yang diharapkan adalah validasi muncul untuk memastikan integritas data. Kita harus mengingat bahwa hasil yang kita tentukan di tahap ini, yaitu output yang diharapkan, akan menjadi standar atau patokan yang kita gunakan untuk membandingkan dengan hasil sebenarnya di tahap 5, apakah ada bug atau tidak. Jadi kesimpulannya, tahap 1 adalah kita tahu apa yang diuji, dan tahap 2 adalah kita tahu dengan apa kita menguji dan hasilnya. Kedua tahap ini memastikan fondasi pengujian kita kokoh dan terarah. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk tahapan pengujian menggunakan black box. Black box testing di mana sistem yang akan diuji itu adalah sistem informasi geografis pemetaan buah merah dengan menggunakan black box testing. Nah, setelah tahapan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya terkait dengan tahapan kebutuhan fungsional, kemudian
input dan output. Nah, saya akan melanjutkan pada tahapan untuk desain test case. Nah, ini baru kan ada berikut adalah tahapan atau desain test case yang sudah saya buat, di mana ada tiga test case fungsional utama. Yang pertama itu untuk fitur login, mana ada 4 test case. Kemudian untuk fitur tambah data peta terdapat 5 test case, dan fitur tambah galeri terdapat juga 4 test case dengan input dan target yang diharapkan. Nah, tahapan selanjutnya itu uh, akan melakukan eksekusi atau melakukan pengujian. Dan di sini tools yang saya gunakan itu menggunakan Selenium IDE. Begitu langsung saja kita masuk ke Firefox di sini. Nah, kemudian sini sudah saya install untuk Selenium IDE-nya menggunakan extension dari Google atau dari Firefox search engine yang digunakan. Jadi tinggal diklik pada di bagian ujung sini Selenium IDE-nya. Nah, kemudian nanti akan masuk seperti ini. Di sini kita buat project baru dulu. Kemudian kita kasih nama S. Oke. Nah, kemudian pada halaman yang ini, sini saya kasih rename dulu untuk test case yang pertama itu adalah fitur login. Login, kasih nama untuk yang pertama itu login berhasil. Kita rename. Kemudian kita masukkan URL website yang akan kita uji. Di website yang akan kita uji di sini kita buka dulu untuk project kita, kemudian kita jalankan dulu. Kalau sudah kita buka balik. Nah, ini untuk projectnya. Jadi kita copy aja, kemudian copy aja link lokalnya. Kemudian kita masuk ke Seleniumnya lagi, kita paste URL-nya di sini. Kemudian kita record. Ini mau kita record dulu. Oke, sudah, kita masuk ke bagian login, menu bagian login. Nah, kemudian kita isi dengan username dan password yang benar, karena ini test case-nya untuk login yang berhasil. Jadi kita pakai yang benar. Tes. Nah, kalau sudah kita klik login. Nah, oke. Kalau udah, karena test case-nya benar, langsung kita balik ke sini, kemudian kita stop record. Nah, kalau sudah stop record, ini untuk test case-nya yang sudah kita, tentunya kita akan melakukan testing. Untuk cara testingnya, kita tinggal mengklik run and current test. Nanti Selenium akan memunculkan pengujian secara otomatis. Nah, di sini jika semuanya oke, berarti test case-nya sudah berhasil dilakukan dan sukses. Kemudian kita lanjut lagi untuk test case yang kedua. Test case yang kedua yaitu untuk login
Ini udah dead. Nah, untuk closing gagal, ini kita close dulu. Kemudian kita record lagi. Untuk login gagal di sini kita gunakan yang username-nya salah sama passwordnya benar. Jadi kita coba saja. Kita pakai ini coba untuk. Nah, sini kita coba kita record. Kemudian kita login. Di sini kita kasih salah untuk username-nya. Kita pakai ini satu ya. .com. Kemudian passwordnya kita benar. Terus dan kita klik aja. Nah, betul. Di sini menunjukkan yang salah. Kemudian kita close. Oke. Setelah itu kita lakukan lagi pengujian. Kita klik run current test. Tadi akan muncul lagi. Nah, oke. Sini login DIY-nya sudah berhasil juga. Dia bukan ini. Selanjutnya kita buat test case yang baru. Login pas kemudian kita buka lagi, kita ke login. Nah, sekarang di sini username yang benar. Terus kemudian passwordnya yang salah. Ini kita klik login. Nah, maka akan muncul kalimat ini juga. Kemudian kita start record. Dan kita langsung saja ke polisi. Oke, udah berhasil. Kemudian selanjutnya kita melakukan menambah case terakhir, yaitu untuk case login kosong. Nah, login kosong ini untuk username dan password yang kosong. Jadi kita juga harus membaginya. Caranya kita klik login lagi, login, kemudian kita langsung saja klik login sesuai case-nya. Kemudian kita klik login. Nah, untuk kosongnya dia akan tetap di sini. Kita akan kemana-mana. Kita stop. Kemudian kita run test dulu. Nah, kalau sudah, sini kita save. Save, terusnya sudah saya buat untuk dan versi kepada browser dengan sistem. Ini kita save tulisannya. Nah, oke, udah. Next, kita lakukan pengujian yang sama juga
dan kepada sebuah fitur, yaitu pada fitur tambah data peta. Nah, untuk fitur tambah data peta di sini kita mulai dengan calendar, relation, dan fitur yang akan saya tambah apa saja tentang selanjutnya kita akan melakukan testing pada fitur yang kedua, yaitu tambah data peta. Nah, kemudian di sini kita tambahkan case baru, namanya berhasil tambah data. Kemudian kita record. Nah, di sini nama pemiliknya itu Mas. Kemudian deskripsinya itu kalau itu attitude-nya itu -3. Kemudian attitude-nya itu 28 dan gambarnya desktop. Oke, data berhasil tambah. Kita close, stop record. Kita coba jalankan. Oke, selanjutnya untuk uh, tes yang kedua terkait dengan untuk menunjukkan validasi. Jadi kita buat gagal, kemudian kita coba dengan hanya tidak mengisi kolom deskripsi. Kita record, lalu kita tambah data gambar dulu ini, dan kita hapus kolom deskripsi. Kita save. Oke, kita close, kemudian kita run. Kita ganti dengan yang kita record. Ini kita isi mas, deskripsinya tidak kita isi, latitude-nya itu -3,128, terus image-nya ini mau kita save. Nampaknya ada muncul validasi sesuai dengan test case-nya, dan kita close, lalu kita stop record.
Ini kita uji di sini. Ternyata pada bagian image upload gambar itu terdapat gagal. Jadi kita close dulu dan kita dites ada bug di sini teman-teman. Prosesnya berhasil tapi untuk uploadnya itu yang gagal. Prosesnya tetap berjalan. Selanjutnya kita buat test case lagi untuk uh, validasi muncul juga atau untuk latitude-nya. Itu validasi peta. Namanya kita record. Di sini kita isi untuk namanya Monas tetap deskripsinya tambah itu latitude-nya tidak diisi, untuk diisi gambar diisi. Save dan kita save. Nah, oke, muncul validasinya dan kita close, kita stop record, kali kita tes. Nah, masih sama, itu pada bagian upload gambar juga ke kanan dan kita tutup aja. Kemudian kita cut test lagi dan kita buat lagi untuk test case yang berikut untuk validasi. Oh, nah, kita soal sini buka langsung saya record. Lalu langsung kita save dengan kosong. Oke, muncul validasi. Validasi muncul, kita close, stop record. Kemudian kita lakukan testing juga. Oke, testingnya berhasil. Selanjutnya itu kita akan melakukan testing pada bagian fitur tambah galeri. Nah, jadi kita ambil untuk URL-nya dulu. Kita ambil URL, kita ambil galerinya dulu. Kemudian kita balik di sini. Nah, kita buat test case-nya itu galeri formasi. Nah, kemudian kita ganti URL-nya, lalu kita record. Nah, pertama kita buat untuk page yang berhasil. So, ini adalah galerinya pakai yang ini dulu dan kita save. Oke, berhasil dan kita close dan stop record, lalu kita testing. Oke, ternyata masih ada bug yang sama juga seperti pada fitur login, pada fitur tambah peta. Namun sistemnya tetap berjalan, namun ada bug di mana pada saat mengupload file gambar.
Jadi kita closing aja. Lalu kita tes lagi untuk ukuran selanjutnya. Oke, karena masih ada batas sini, jadi kita selesai di sini dulu saja. Ini akan ada pembaruan nantinya dan perbandingan. Terima kasih. Oke, berikut saja untuk eksekusinya. Ternyata untuk saya langsung saja pada tahapan yang terakhir, yaitu melakukan pencatatan laporan bug. Nah, untuk pencatatan laporan bug di sini di bagian sistem informasi geografis pemetaan buah merah, di sini masih ada beberapa bug yang ditemukan, yaitu pada fitur tambah data, terus tambah data peta khususnya pada bagian gambar dan juga pada fitur galeri. Keduanya sama-sama mendapatkan bug, yaitu pada saat mengupload gambar. Jadi mungkin akan diperbaiki nanti untuk kelangsungan sistem yang lebih baik. Baik, terima kasih untuk hasil, dan untuk hasilnya nanti akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, setelah desain test case ada pengujian. Itu ada hasil. Yang pertama kita akan menguji pada form login ya, dengan nama test case 1 dengan target login berhasil, hasil login berhasil, dan status sukses. Kemudian ada gambar hasilnya. Kemudian test case 2, username tidak ditemukan, target username tidak ditemukan, dan hasilnya adalah username atau password salah dan status adalah sukses. Kemudian test case 3, target password salah, hasil username atau password salah, status sukses. Kemudian ada test case 4, target validasi muncul, hasil validasi muncul, dan status sukses. Kemudian ada form tambah data peta. Test case-nya, test case 1, target data berhasil ditambah, hasil data berhasil ditambah, status sukses. Kemudian test case 2, target validasi muncul, hasil validasi muncul, dan status sukses. Kemudian test case 3, target validasi muncul, hasilnya validasi muncul, dan status adalah sukses. Kemudian test case 4, validasi muncul, targetnya validasi muncul, hasil validasi muncul, dan status adalah sukses. Kemudian test case 5, target validasi muncul, hasil validasi muncul, dan status sukses. Kemudian ada test case 6, target validasi muncul, hasil validasi muncul, dan status adalah sukses. Kemudian ada test case 7, target validasi muncul dan hasil validasi muncul serta statusnya adalah sukses. Kemudian kita akan menguji form tambah galeri. Test case pertama, target data berhasil ditambah, hasil data gambar berhasil ditambah, dan status adalah sukses. Kemudian test case 2, target validasi muncul dan hasil validasi muncul dengan status sukses. Kemudian test case 3, target validasi muncul, hasil validasi muncul, dan status juga sukses. Kemudian yang terakhir ada test case 4, validasi muncul dengan target validasi muncul, hasil validasi muncul, dan status adalah sukses. Sekian dan terima kasih hasil pengujian black box kami.